Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan membahas latihan soal SKB CPNS 2024 dengan formasi ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Gimana nih teman-teman semua yang sudah melaksanakan tes SKD CPNS 2024? Saya doakan semuanya mendapatkan top skor ya dan apa namanya sekarang saatnya siap-siap ya dalam mempersiapkan tes SKB tahapan selanjutnya dari tes CPNS 2024. Saya doakan semuanya lolos ya menjadi CPNS 2024. Jadi malam hari ini atau hari ini kita akan membahas terkait salah satu latihan soal ya, SKB dengan formasi ahli pertama pengolah produksi perikanan tangkap. Sebelum saya lanjutkan ke soal, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk tes SKB CPNS 2024, khususnya di SKB Perikanan, di sini saya ada program untuk teman-teman ya, Bimbel CPNS Siap SKB Perikanan. Teman-teman bisa hubungi WA di bawah ini ya untuk info lebih lanjut. Nah, sebelum kita ke soal, saya infokan sebentar ya teman-teman. Nah, jadi untuk Bimbel CPNS Siap SKB Perikanan ini teman-teman ada 3 program ya. Yang pertama yaitu Bimbel SKB CPNS 2024 untuk jabatan fungsional ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap, teman-teman ya. Ini untuk harganya murah banget nih, hanya di 249.000 itu untuk harga normalnya, tapi kebetulan kami lagi promo nih sampai dengan 13 November, harganya hanya di 220.000 saja. Teman-teman bisa mendapatkan 8 pertemuan live class bersama mentor, ya, ada 1 paket tryout juga terkait tryout SKB P3T, ya, pengelola produksi perikanan tangkap. Lalu ada materi PDF sesuai kisi-kisi dengan rekaman video kelas, ada diskusi bersama mentor juga ya. Untuk jadwal kelasnya akan kita mulai uh, tanggal 16 sampai 30 November 2024 ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes SKB CPNS khususnya ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap bisa ikut di program ini ya. Untuk info selengkapnya teman-teman bisa hubungi WA di bawah ini ya. Nah, selanjutnya Bimbel CPNS Siap SKB Perikanan juga memiliki program yaitu Bimbel SKB CPNS untuk jabatan fungsional analis pasar hasil perikanan ya. Untuk harganya juga sama. Fasilitasnya juga ada 8 pertemuan bersama mentor yang berpengalaman di bidangnya. Ada 1 paket tryout dengan materi PDF sesuai kisi-kisi, rekaman video kelas ya. Terus teman-teman juga bisa diskusi bersama mentor. Untuk jadwal kelasnya mulai tanggal 16 sampai 30 November. Ya, untuk info selengkapnya silakan hubungi nomor WA di bawah ini ya. Yang program ketiga ya, teman-teman, juga ada Bimbel CPNS Siap SKB Perikanan membuka Bimbel SKB CPNS 2024 dengan jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan. Harganya sama ya, hanya di 220.000 nih. Teman-teman bisa mendapatkan 8 pertemuan dengan 1 paket tryout, materi PDF sesuai kisi-kisi, ada rekaman video kelas, diskusi bersama mentor, dan jadwal kelasnya mulai tanggal 16 sampai 30 November ya. Untuk info selengkapnya silahkan hubungi nomor WA di bawah ini. Jadi ya, tunggu apa lagi bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri menuju tes SKB supaya belajar lebih terarah ya, sesuai kisi-kisi, supaya teman-teman juga bisa semakin siap dalam menghadapi tes SKB. Karena apa ya teman-teman? SKB itu nilainya 60% ya. 60%
sedangkan untuk SKD itu 40%. Jadi teman-teman siapkan diri dengan baik, bergabunglah bersama kami di Bimbel CPNS Siap SKB Perikanan, baik itu untuk promosi pengelola produksi perikanan tangkap atau analis pasar hasil perikanan atau pengendali hama dan penyakit ikan. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang belum daftar segera daftar di info selengkapnya via WhatsApp di nomor di bawah ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja yuk kita ke contoh soal nomor 1 untuk jabatan ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap. Nah, untuk soal nomor 1, teman-teman, terkait WPPNRI ya. Jadi kalau untuk soal SKB itu ya, kalau kemarin teman-teman mungkin belajar SKD, TWK itu biasanya berbasis penalaran analisa. Tetapi kalau untuk SKB sebenarnya dia itu lebih ke hafalan ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus benar-benar ahli, harus benar-benar tahu materi-materi yang diujikan dalam tes SKB. Nah, untuk soal nomor 1, kita ngomongin WPPNRI. Nah, di dalam ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap, ya, teman-teman itu wajib banget, wajib kudu musti ya. Wajib kudu musti teman-teman itu tahu terkait WPPNRI, karena ini memang ada di dalam kisi-kisi. Nah, yang ditanya di sini adalah WPPNRI 714 itu meliputi daerah mana sih? Nah, apakah Teluk Berau, apakah Laut Jawa, Teluk Tolo, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, atau Laut Aru? Nah, kira-kira jawabannya apa? Ini kan hafalan banget ya, teman. Ini adalah materi sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB untuk jabatan P3T. Nah, untuk soal nomor 1, jawabannya adalah ya, benar yang C. Jadi untuk WPPNRI 714 itu meliputi daerah Teluk Tolo dan Laut Banda. Nah, ini berdasarkan Permen KP ya nomor 18 tahun 2021 bahwa WPPNRI itu meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda untuk WPPNRI 714 ya. Jadi WPPNRI itu ada banyak, itu harus teman-teman hafalkan, wajib ya, karena teman-teman ini akan menjadi ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap. Jadi harus tahu WPPNRI, harus tahu terkait pelabuhan perikanan, kesyabandaran, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Setiap kapal wajib memiliki standar layak operasi kapal atau SLO. Yang ditanya adalah berikut ini kapal perikanan yang tidak wajib memiliki SLO adalah. Nah, ini kan hafalan ya, teman-teman. Jadi memang kita itu kalau SKB harus tahu hafalan materi dasarnya ya. Nah, jadi ya untuk SLO ini kan yang ditanya yang tidak wajib. Berarti berikut ini yang wajib gitu ya. Nah, jadi teman-teman di dalam SLO itu kapal perikanan yang wajib memiliki SLO yang pertama, ini ya, kapal perikanan yang baru dibeli. Nah, ini wajib nih punya SLO ya. Terus kapal perikanan yang baru selesai dimodif. Nah, ini juga wajib banget memiliki SLO. Terus kapal perikanan yang akan melakukan perbaikan. Nah, ini juga ya sama ya. Ini wajib memiliki SLO. Yang D, kapal perikanan yang akan menangkap ikan pelagis di WPPNRI. Ini jelas kayaknya kurang ya. Yang E, kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan. Nah, ini juga ya. Ini juga benar ya, teman-teman. Ini adalah wajib memiliki SLO. Jadi ya, kapal perikanan yang tidak wajib memiliki SLO adalah, ya, jawabannya adalah benar yang D ya, teman-teman. Jadi kapal yang wajib memiliki SLO itu berikut ini kecuali yang D, kapal perikanan yang akan menangkap ikan pelagis di WPPNRI. Ya, lagi-lagi WPPNRI ini wajib kudu mesti teman-teman kuasai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan dikerjakan ya, teman-teman.
Oke, kita bahas ya. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing yang digunakan untuk mengakses ikan di ZEE wajib memiliki. Nah, ini kan hafalan ya, teman-teman. Nah, ini memiliki apa sih? Apakah memiliki SIKPI, SIPI, SIUP, PSM, atau SPI? Nah, jawabannya ini apa? Jawabannya adalah sebentar, mana nih? Ya, jawabannya adalah benar yang B. SIPI itu apa sih? SIPI adalah surat izin penangkapan ikan. Jadi ya, teman, orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan ya, penangkapan ikan. Surat izin penangkapan. Nah, berbendera asing dan dia itu gunakan untuk mengakses di ZEE itu wajib memiliki CP ya. Nah, ini jelas ya apa ada dalam aturan dalam penangkapan ikan gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Silakan dikerjakan dulu sebelum kita bahas ya. Oke, terkait alat penangkapan ikan ya teman-teman. Jadi sebagai ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap ya, tentunya teman-teman itu harus tahu apa sih alat-alat penangkapan ikan. Nah, alat penangkapan ikan adalah sarana dan pelengkap atau benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. Berikut ini yang bukan termasuk dalam alat tangkap jenis perangkap. Nah, ini ya. Jadi alat tangkap itu kan ada macam banyak ya, jenis-jenisnya ya. Nah, yang ditanya ini yang jenis perangkap, apakah tonda, bubu, togo, ambai, atau sero? Nah, kita lihat. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang A, tonda ya teman. Jadi terkait alat penangkapan ikan atau alat bantu terkait penangkapan ikan yang termasuk dalam alat tangkap jenis perangkap itu ada yang namanya sebentar. Oh, ini yang bukan ya, mohon maaf. Ini yang bukan. Nah, makanya tadi saya bingung kok. Tonda bukannya jenis perangkap. Oh, yang bukan ya. Nah, jadi untuk alat tangkap jenis perangkap itu contohnya adalah bubu, togo, ambai, sero. Sedangkan tonda itu merupakan alat jenis pancing. Nah, tadi saya lupa menyebutkan bukannya ya. Nah, ini nih kata-kata goib yang harus teman-teman apa namanya hati-hati ya. Jadi di sini kan yang termasuk alat jenis perangkap tetapi yang bukan berarti yang kecuali. Makanya tadi saya heran kok tonda termasuk jalan jenis alat perangkap ya. Nah, ini ya kecuali berarti ya kalau yang bukan berarti kecuali. Nah, bobo, togo, ambai dan sero itu merupakan alat tangkap jenis perangkap. Sedangkan nah ini ya si tonda ini merupakan alat tangkap jenis pancing. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya soal nomor 5. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kita bahas ya. Nomor 5 terkait pelabuhan perikanan. Yang namanya teman-teman calon ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap, tentunya harus tahu pelabuhan perikanan, kesyah bandaran, WPPN RI, alat tangkap, alat bantu penangkapan. Itu teman-teman harus di luar kepala semuanya ya. Jadi nah, di sini teman-teman itu harus benar-benar tahu ya materi hafalannya dasarnya seperti apa. Yang ditanya adalah pelabuhan perikanan yang fasilitas tambat lambu sekurang-kurangnya 60 GT. Dia merupakan apa? Apakah pelabuhan perikanan samudra? Apakah pelabuhan perikanan Nusantara? Apakah pelabuhan perikanan Pangkalan? Apakah pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan penangkapan? 60 GT loh minimal. Nah, ini besar ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah jelas yang A dong ya. Jadi ya pelabuhan perikanan itu kan ada pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan perikanan
Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pangkalan. Nah, untuk yang fasilitas tambat lambunya itu minimal 60 GT itu adalah Pelabuhan Perikanan Samudra. Ini yang paling besar ya di antara pelabuhan perikanan yang lain gitu ya. Jadi untuk memahami untuk apa ya kupas tuntas terkait P3T ya teman-teman tentu harus tahu dasar-dasar penangkapan ikan ya, alat tangkap, pelabuhan perikanan dan lain-lain ya. Jadi untuk teman-teman ya tadi 5 soal sudah kita bahas, contoh-contoh soalnya yang ingin dibersamai ya belajarnya bersama bimbel siap SKB Perikanan ya. Kami siap menemani teman-teman ya di 3 formasi khusus perikanan ini ya. Baik itu di jabatan alih pertama, pengoperasian produksi pertangkapan tangkap, atau di analis pasar hasil perikanan maupun di pengendali hama dan penyakit ikan ya tentunya bersama coach-coach yang memang berpengalaman di bidangnya jadi bisa teman-teman apa ya dijadikan mentor ya untuk tempat sharing gimana pengalamannya belajarnya seperti apa ya supaya teman-teman itu bisa belajar tepat sasaran seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di channel-channel YouTube video selanjutnya ya teman-teman. Semangat ya, bagi yang mau ikut bimbel silakan hubungi WA di bawah ini. Saya Coach Santi, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat berjuang, dan sampai bertemu di Bimbel CPNS Siap SKB Perikanan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.